Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri dan para murid ulama yang dirahmati Allah, sebelum menonton video ini lebih lanjut, mari bersama-sama sedekah subscribe channel ini. Tinggal klik bacaan subscribe dan lonceng, gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun, supaya bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari murid ulama. Sahabat semuanya, GNS Gus Nur Syamsun, sang master spiritual, yang dalam channelnya selalu menghidangkan kita semua, tentang beberapa sajian menariknya, yaitu sebagai penumpas para dukun. Sang penumpas para dukun tersebut pernah menayangkan sajian menariknya, tentang beberapa keganasan dukun. Pernah suatu saat, Gus Nur Syamsun menghadapi dukun dari Alas Purwo. Gus Nur Syamsun tersebut hampir kalah karena tidak kuat, dikarenakan keganasan para dukun tersebut. Alas Purwo merupakan salah satu hutan legendaris yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Hutan ini terkenal dengan berbagai kisah berbalut mistis yang melegenda, mulai dari kerajaan jin terbesar di tanah Jawa hingga tempat bertapa para raja. Bahkan keangkeran Alas Purwo sudah tersebar ke seluruh penjuru Nusantara sejak ratusan tahun silam. Tak heran, jika hutan yang berada di tanah Banyuwangi ini disebut-sebut sebagai hutan terangker di tanah Jawa. Ada beberapa misteri yang ada pada legendaris Alas Purwo, yang belum menemukan pemecahannya. Salah satunya adalah beberapa hal mistik, seperti tentang pesugihan dan lain-lain. Meski sudah terkenal angker, banyak dari manusia yang datang ke tempat tersebut, karena sebuah tujuan, yaitu untuk mencari kekayaan. Konon, di Alas Purwo banyak sekali makhluk astral yang memiliki beragam bentuk. Mereka adalah anak hasil perkawinan antara jin dan manusia, yang mencari pesugihan dan menjadikannya sebagai tumbal. Namun demikian, yang menjadi menarik daripada Alas Purwo tersebut di sini, adalah kisah cinta daripada perjuangan kaum muslimin untuk mengislamkan bumi Indonesia. Perjuangan daripada pembumian Islam di Indonesia, tidak lepas dari pertarungan spiritual luar biasa. Ada sosok legendaris, yang memperjuangkan dakwahnya, demi dakwah. Beliau adalah Syekh Subakir, dari Iran. Syekh Subakir ini dikenal sebagai salah satu ulama sakti, yang mampu memahami dunia lain, sehingga, penyebab daripada kegagalan para ulama pendahulunya dapat diketahui. Syekh Subakir mencari tahu daripada penyebab kegagalan dakwah pendahulunya. Ternyata, hal ini dihalang-halangi oleh para jin penunggu tanah Jawa. Untuk mengatasinya, Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Batu ini bernama Raja Aji Kalacakra. Batu beraja ini dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar ini, dipercaya sebagai pakunya tanah Jawa. Efek yang ditimbulkan oleh batu hitam tersebut, menimbulkan gejolak, alam yang tadinya cerah dan sejuk, berubah menjadi drastis. Selama 3 hari 3 malam, cuaca, tiba-tiba menjadi mendung, yang tadinya matahari bersinar terang. Tiba-tiba saja, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api, gunung-gunung bergemuruh tiada henti, lelembut, setan, siluman, lari menyelamatkan diri. Adapun, jin, peri, bagaspati, kuntilanak, jailangkung, semuanya hanyut dalam air, karena tidak kuat menahan rasa panas. Sementara bangsa jin, pengikut Bhairawa, yang kabur, kocar-kacir ke Jawa Barat dan Jawa Timur, yang ke timur, yaitu kabur ke Gunung Lawu, Gunung Kawi, dan Alas Purwo di Banyuwangi. Karena itulah, Alas Purwo terkenal angker, seperti diceritakan dalam cerita-cerita seputar tanah Jawa. Kembali lagi pada kisah Syekh Subakir yang melakukan perjanjian dengan Sabdo Palon, bahwa Sabdo Palon memberi kesempatan kepada para ulama untuk berkuasa di tanah Jawa. Namun dengan catatan, para raja Islam, silakan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat. Dari sajian Gus Nur Syamsun tersebut, banyak daripada penggemarnya sangat terhibur, sehingga, sedikit demi sedikit, GNS telah berhasil menggiring opini publik, untuk kembali ke jalan kebaikan. Banyak daripada kisah faktual, yang tadinya telah terhimpit ekonomi sulit, pada gilirannya lari ke perdukunan. Ketika mereka punya masalah, banyak yang lari ke dukun. Sementara itu, mereka tidak sadar bahwa, apa yang dilakukan, bukankah sebuah solusi yang tepat untuk memecahkan masalah mereka. Mereka lupa, pada saat mau mengadu, bukan kepada Allah, melainkan kepada dukun, yang tak lain adalah sama-sama manusia biasa. Mereka lupa, ketika punya masalah, sehingga menganggap bahwa itu adalah masalah besar, sehingga apa yang terjadi, alam bawah sadarnya merespon, bahwa masalah sungguh luar biasa besar, padahal, sejatinya, bukan masalah yang besar,
Akan tetapi, sungguh mereka punya Tuhan, yang Maha Pecinta dan Kasih Sayang. Dia adalah Allah yang Maha Besar. Jika punya masalah, jangan berkata, "Wahai Allah, saya punya masalah besar." Akan tetapi, katakanlah, "Wahai masalah, saya punya Allah yang Maha Besar." Insya Allah, alam bawah sadar kita merespon, dengan ditemukannya peluang pemecahan masalahnya. Saya mohon satu waktu ini, cara nanggar ini, sampean mana yang gurunya bahasa Jawa itu yang mana? Aku guru bahasa Jawa. Sampean berasal dari Banyuwangi? Yo. Karena kita nggak pakai bahasa Indonesia, Mbak. Saya pengen ngobrol pakai bahasa Indonesia saja. Karena saya nggak begitu paham bahasa luar sana. Aku yang ini. Saya pengen bahasa Indonesia, Mbak. Bisa nih? Bisa. Perjuangan Gus Nur Syamsun tersebut sungguh luar biasa. Dia telah ikut memberikan edukasi produktif, di dalam menyadarkan, akan pentingnya kembali kepada Allah yang Maha Besar, dan menyelamatkan umat daripada kesesatan, supaya dapat menghindari semisal pesugihan. Meskipun demikian, ada banyak rintangan dan fitnahan, yang dihadapi oleh beliau. Namun demikian, ia tidak peduli dengan fitnahan tersebut. Ia terus berjuang, untuk menyadarkan umat. Melihat daripada perjuangan Gus Nur Syamsun ini, saya teringat dengan kisah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini telah melakukan beberapa cerita, seperti, cerita tentang Puntadewa yang gagal masuk surga. Tema itu nekat luar biasa, karena telah dipentaskan, ketika umat Hindu sedang kuat-kuatnya. Umat Hindu sangat mengagungkan Puntadewa. Sunan Kalijaga memang cerdas. Ia punya cara sendiri dalam menceritakannya. Dia memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Dalam cerita yang telah dimodifikasi oleh Sunan Kalijaga tersebut, Puntadewa hendak mau sampai ke surga, tapi dikembalikan lagi ke dunia, karena ada pusakanya yang tertinggal. Akan tetapi Puntadewa lupa, di mana ia menaruhnya. Selanjutnya, Puntadewa pun menceritakan ciri-ciri pusaka tersebut. Lalu, Sunan Kalijaga mengaku mengetahui pusaka itu. Puntadewa pun terkejut. "Masak," kata Puntadewa. Sembari menjawab pertanyaan Puntadewa, Sunan Kalijaga juga mengajaknya keluar dari pertapaannya, dan mengikuti Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga bertanya, terkait mantra untuk menarik pusakanya, pertanyaan Sunan Kalijaga, kepada Puntadewa, ketika telah sampai pada tempat yang dituju. "Mengenai hal itu, aku sudah lupa," kata Puntadewa. "Baiklah," kata Sunan Kalijaga, sembari mengajaknya membasuh mulut, hidung, muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Selanjutnya, diajak berdiri menghadap barat, dan melakukan gerakan mengangkat tangan ke samping telinga, dan bersedekap. Ini adalah simbol wudhu dan gerakan salat. Begitu sudah menjalankan, barulah pusakanya bisa dilihat, tapi belum bisa diambil, karena harus ada mantranya. Puntadewa lupa mantra tersebut. Akhirnya, diingatkan oleh Sunan Kalijaga. Mantranya adalah kalimat syahadat, "Asyhadu alla ilaha illallahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Puntadewa pun mengikuti pelafalan mantra itu. Dia pun berhasil mengambil pusakanya yang bernama Jamus Kalimasada tersebut. Selanjutnya, dia pun naik ke surga. Inilah karomah Sunan Kalijaga. Ia mampu menggiring kepercayaan masyarakat tanpa menimbulkan benturan.